Jadi dipisah per 3 angka. Nah, biasanya kan dikasih tanda atau jeda strip. Nah, strip ini dibacanya gitu. Annyeonghaseyo Chunkedal. Hari ini kita akan belajar melanjutkan ya part 2-nya. Kemarin kita udah belajar angka sino. Nah, ini lanjutannya karena waktunya kemarin udah terlalu panjang ya menurutku. Di part pertama, kita kan udah belajar tuh tentang angka-angka sino dan gimana cara membaca angkanya yang lumayan banyak dan gede-gede gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba menerapkan atau mempelajari fungsi angka sino Korea. Jadi fungsi angka sino Korea itu banyak banget teman-teman. Karena angka sino ini digunakan untuk angka-angka yang besar, jumlah-jumlah yang besar. Jadi bisa digunakan di sini ada untuk menyebutkan uang, kemudian nomor handphone atau nomor telepon, kemudian cara membaca bulan dan hari, lalu menit dan detik, penulisan nomor dokumen, penulisan alamat, dan seterusnya. Oke, kita coba bahas satu-satu, tapi kayaknya mungkin kita bahas sampai 5 contoh aja ya. Yang pertama ada fungsi angka sino Korea untuk menyebutkan uang. Jadi contohnya di sini ada 이체범의 가격은 45.000 won입니다. Nah, 45.000 won ini gimana cara membacanya? Cara membacanya 이 제품의 가격은 45,000원입니다. 45,000원입니다. di sini. 45,000원입니다. Harga produk ini adalah 45.000 won. 제품 ini adalah produk. Nah, ini adalah produk. Kalau gagyok itu harga. 가격 itu harga ya. Jadi 이 제품의 가격은 45,000원입니다. gitu. Ini untuk contoh fungsi menyebutkan uang atau harga. Kemudian yang kedua ada fungsi angka sino Korea untuk menyebutkan nomor handphone atau nomor HP. Nah, contohnya di sini ada 제천화 번호는 gimana nih? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9입니다. Gimana nih? Ini cara membacanya 제천화 번호는 02에 3, 4, 5에 6, 7, 8, 9입니다. Oke, jadi biasanya teman-teman kalau di Korea ada strip seperti ini, itu kita bisa membacanya itu dengan dibaca ya, ingat kan huruf vokal Nah, itu biasanya karena biasanya sama ya kayak di Indo, itu kadang untuk angka nomor HP itu bisa dipisah di 3 angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dipisah per 3 angka. Nah, biasanya kan dikasih tanda atau jeda strip. Nah, strip ini dibacanya gitu. Atau bisa langsung aja tanpa strip. 제 전화 번호는 02-3456-7899입니다. Itu juga bisa. Tapi mungkin kalau kita berdialog dengan orang yang sesama nih, maksudnya masih pemula, masih belajar, itu bisa juga kalau misal tanpa kita bisa intonasi yang kita perhatikan. Jadi intonasinya itu agak dilambat atau agak dijeda. Contohnya gini. 제 전화 번호는 02-345-6789입니다 gitu. Kalau mungkin sesama native speaker atau teman-teman udah mahir gitu ya, bisa juga langsung 제 전화 번호는 02-345-6789입니다. Itu mungkin udah paham. Tapi kalau misal pemula itu butuh sih yang namanya pendengaran sama langsung thinkingnya itu harus pelan-pelan gitu. Oke, jadi nomor telepon saya adalah 023456789. Ini cuma contoh ya. Oke, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga di sini untuk membaca bulan dan hari. Contohnya, 제 생일은 3월 15일입니다. Gimana ini bacanya? 제 생일은 3월 15일입니다. Nah, ini 3월 itu adalah Maret.
Jadi, untuk di Korea itu tuh nama-nama bulan itu tuh nggak ada teman-teman, nggak ada Februari, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember itu nggak ada. Jadi kalau di Korea itu dia pakainya angka. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Jadi kalau Januari berarti Ilwol, terus Februari Iwol, terus Maret Samwol, Sawol dan seterusnya gitu. Jadi ini Samwol itu adalah Maret ya, bulan ketiga. Ketiga kan Maret bener ya? Betul ya? Januari, Februari, Maret. Iya betul. 3 Samwol itu berarti Maret. Jadi 제 생일은 3월 15일입니다. Ulang tahun saya adalah 15 Maret. Lanjut, fungsi yang keempat ada untuk penyebutan menit dan detik. Kalau jam kan dia pakainya angka asli Korea ya. Nah, contohnya untuk menit dan detik di angka Sino itu contohnya 수업은 berapa nih? 5분 30초호에 끝납니다. Bacanya gimana? 수업은 5분 30초호에 끝납니다. 5번이 5 menit. 5분. Oh maaf, 5분 ya, bukan 5분. Kita ulang. Oke, kita ulang. 수업은 5분 30초 후에 끝납니다. Kelas akan selesai dalam 5 menit 30 detik. 수업은 5분 30초 후에 끝납니다. Nah, ini 끝났어요 ya, ini artinya selesai. 끝났습니다. Biasanya kalau di belakang aku suka 끝났습니다. Sudah selesai pelajarannya, sudah selesai sharingnya gitu. Jadi 수업은 5분 30초 후에 끝납니다. Ini kelas akan selesai dalam 5 menit 30 detik. Oke, yang terakhir ada penulisan nomor dokumen. Nah, ini banyak banget ya, KTP, nomor KK, dan lain sebagainya, nomor induk, nomor apapun itulah nomor dokumen-dokumen ya. Ini contohnya ada 계약서에 번호는 1987-007입니다. Nah, ini adalah 계약서. 계약서 itu adalah kontrak, surat kontrak, nomor kontrak ya. Nomor atau surat lah, surat kontrak. Atau 번호 ini nomor surat kontrak gitu. 계약서의 번호는 berapa nih? 1987-007입니다. 계약서의 번호는 1987-007입니다. Nomor kontrak ini adalah 1987-007 atau 007. Gitu. Ini 끝났습니다. Untuk fungsi sudah selesai ya, fungsi angka Sino Korea. Untuk penyebutan angka juga sudah. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ya, gimana kalau misal, nih itu kan harganya mungkin terlalu bulat-bulat ya. Kalau misal angkanya ada koma di belakang, misal 45.000, 45.673 rupiah. Itu gimana ya gitu. Kalau mau ada yang mau bahas tentang gimana sih untuk memecahkan angka-angka yang besar kayak gini, komen di bawah ya. Nanti kalau misal banyak banget yang tanya, aku akan buatin gimana cara buat membaca angka-angka yang seperti ini. Karena yang aku contohin kan itu angkanya bulat-bulat semua tuh. Gitu. Mungkin teman-teman penasaran, gimana sih kalau angkanya kayak gini yang terlalu banyak angka di dalamnya? Komen aja di bawah. Nanti kalau banyak yang bertanya, aku akan buatin videonya. Oke, 친구들. Terima kasih udah nonton videonya di bab ke berapa nih? 23 ya. Di part 2 untuk angka Sino Korea. Semoga bisa dipelajari, bisa dipahami, dan bisa cepat mahir bahasa Korea. See you, bye-bye.